Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi pertama dari perkuliahan kita setelah MIP untuk mata kuliah termodinamika D3 Teknik Mesin Universitas Tadolako. Bahasan yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan selanjutnya adalah ada 3 siklus daya atau siklus kerja utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah siklus daya gas, yang kedua adalah siklus daya uap, dan yang ketiga adalah siklus kompresi uap untuk refrigerasi dan heat pump. Nah, siklus daya gas sendiri terbagi menjadi 3 pokok bahasan utama. Yang pertama ada siklus Otto cycle, yang kedua ada siklus Diesel, dan yang ketiga adalah siklus Brayton. Siklus Otto adalah siklus yang bekerja pada mesin bensin. Ini adalah salah satu siklus kerja yang paling umum kita ketahui. Selanjutnya ada siklus diesel, adalah siklus yang bekerja pada mesin diesel, dan siklus Brayton adalah siklus yang bekerja pada turbin gas. Jadi dalam siklus daya gas ada 3 siklus utama yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan pindah ke bab selanjutnya, yaitu siklus daya uap dan gabungan. Jadi siklus Rankine atau siklus yang bekerja pada turbin uap, dan combined cycle. Combined cycle ini adalah gabungan dari siklus Brayton atau siklus gas dan siklus Rankine atau siklus uap. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas siklus kompresi uap atau siklus yang bekerja pada sistem pendinginan, refrigerasi, dan juga heat pump. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan di awal. Yang pertama adalah pertimbangan dasar dalam analisis siklus kerja. Jadi dalam melakukan analisis siklus kerja ada beberapa aturan atau penyederhanaan yang perlu kita lakukan untuk memudahkan analisis kita dalam mencari kinerja dari beberapa siklus yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi kalau kita lihat di sini ada PV diagram. PV diagram ini menunjukkan siklus kerja. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada garis putus-putus. Ya. Ini garis putus-putus. Garis putus-putus yang ditampakkan pada PV diagram ini menggambarkan siklus aktual. Ya. Dan garis lurus yang tampil pada PV diagram ini adalah siklus ideal. Artinya, siklus kerja kalau kita gambarkan, kita plot pada PV diagram secara aktual akan membentuk kurva seperti ini. Nah, ketika dia berbentuk kurva, maka proses analisis yang akan kita lakukan akan lebih susah atau akan lebih rumit dibandingkan kalau dia berbentuk garis lurus seperti ini. Ya, jadi kalau dia berbentuk kurva seperti ini, tentunya proses analisisnya akan berbeda dengan jika dia terjadi dalam proses garis lurus seperti ini. Nah, itulah beberapa penyederhanaan yang perlu kita lakukan untuk memudahkan analisis. Nah, jadi kalau kita jelaskan dalam beberapa garis besar, penyederhanaan dan idealisasi analisis siklus kerja dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak terjadi gesekan di dalam sistem sehingga fluida tidak mengalami penurunan tekanan. Jadi kita pahami bahwa ketika fluida bergerak di dalam atau ketika fluida mengalir di dalam suatu pipa atau di dalam suatu permukaan, maka fluida tersebut itu akan menimbulkan gesekan. Contoh, kalau air mengalir di dalam pipa, air akan membuat gesekan antara air yang mengalir dengan permukaan pipa sehingga terjadi penurunan tekanan. Begitu juga ketika udara
mengalir di dalam saluran udara atau di dalam silinder kerja. Nah, untuk proses siklus ideal, kita menganggap bahwa tidak terjadi gesekan sama sekali sehingga fluida tidak mengalami penurunan tekanan. Yang kedua, seluruh proses kompresi dan ekspansi terjadi dalam kondisi quasi-equilibrium. Poin kedua ini menjelaskan bahwa proses kompresi dan ekspansi itu terjadi secara perlahan-lahan sehingga propertiesnya bisa setimbang. Aktualnya proses kompresi, kalau kita melihat piston yang bergerak naik dan turun pada silinder, maka itu terjadi dengan sangat cepat. Dan properties dari fluida yang ada di dalam silinder belum sempat setimbang sebelum akhirnya dia harus bergerak lagi. Nah, dalam proses idealisasinya kita menganggap bahwa kondisinya terjadi secara quasi-equilibrium atau terjadi secara perlahan-lahan sehingga properties dari fluida yang tadi dikompresi atau diekspansi dapat menjadi setimbang terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pipa dan sambungan dalam sistem terisolasi sempurna sehingga tidak terjadi kerugian kalor. Atau dalam kata lain, ketika terjadi proses pemasukan kalor atau pelepasan kalor atau proses kompresi dan ekspansi, tidak ada kalor yang masuk dan keluar ke dalam silinder. Selanjutnya, ketika kita membahas siklus kerja, maka kita akan merujuk kepada siklus Carnot. Siklus Carnot adalah sebuah siklus yang bekerja sepenuhnya reversible atau sebuah siklus yang bekerja dengan ideal pada setiap prosesnya sehingga akan menghasilkan efisiensi kerja yang terbaik jika siklus daya tersebut bekerja pada dua kondisi reservoir thermal, yaitu reservoir thermal temperatur tinggi dan temperatur rendah. Nah, kalau kita lihat siklus Carnot terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama adalah penambahan kalor isotermal, yang kedua adalah ekspansi isentropik, yang ketiga adalah pelepasan kalor isotermal, yang keempat adalah kompresi isentropik. Nah, kalau kita lihat di siklus kerjanya, langkah 1 dan 2 adalah penambahan kalor isotermal. Kalau kita lihat pada PV diagram, P ini tekanan dan V ini adalah volume spesifik. Nah, kalau kita lihat pada PV diagram, langkah 1 dan 2 adalah proses penambahan kalor isotermal. Dari 1 ke 2 terjadi penambahan kalor secara isotermal. Artinya, ketika ditambahkan kalor, temperaturnya tidak berubah. Nah, tentunya kondisi ini akan sangat sulit didapatkan dalam kondisi aktual. Bahwa kita memberi kalor pada suatu fluida, akan tetapi temperatur fluida tadi tidak berubah. Dia hanya berubah fase. Yang kedua adalah ekspansi isentropik dari 2 ke 3. Ya, ini ekspansi yang terjadi secara isentropik. Selanjutnya 3 ke 4 pelepasan kalor isotermal dari 3 ke 4. Ini key out, kalornya keluar tapi temperaturnya tidak berubah. Dan yang terakhir adalah 4 ke 1. Kembali lagi ke titik 1, ini terjadi proses kompresi isentropik. Nah, proses ini kenapa dijelaskan di awal, siklus Carnot atau siklus kerja Carnot menjadi rujukan awal dalam pengembangan siklus-siklus kerja yang ada sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat siklus Otto, siklus Diesel, Brayton, Rankine, atau dual cycle dan lain sebagainya, Stirling dan lain sebagainya, semuanya akan merujuk kepada siklus Carnot. Jadi basicnya dari siklus Carnot. Akan tetapi nanti akan ada beberapa perubahan. Contoh, kalau di siklus Otto, kita akan mendapatkan ini, kompresi isentropik dan ekspansi isentropik. Akan tetapi,
proses penambahan kalornya bukan secara isotermal, begitu juga proses pelepasan kalornya bukan secara isotermal. Baiklah. Nah, yang akan kita perhatikan di sini efisiensi termal dari siklus Carnot adalah 1 kurangi temperatur low dibagi temperatur high. Artinya seperti ini. Jika kita punya mesin Carnot yang menghasilkan kerja dari reservoir temperatur tinggi, dia menyerap kalor dari reservoir temperatur tinggi, lalu melepaskan kalor kepada reservoir temperatur rendah. Pada dua kondisi temperatur yang berbeda. Yang pertama adalah temperatur tinggi, yang kedua adalah temperatur rendah. Ya. Nah, contohnya, kalau saya punya mesin Carnot, saya letakkan pada temperatur tinggi. Contoh saya kasih di sini 800 derajat Kelvin. Lalu dia melepaskan kalor pada temperatur rendah di temperatur 300 derajat Kelvin. Nah, untuk temperatur ini kita menggunakan temperatur absolut yaitu Kelvin. Ini kalau kita jadikan Celsius berarti 300 kurangi 273 atau ini sama dengan 27 derajat Celcius. Yang di sini 800 kurangi 273 berarti ini adalah 527 derajat Celcius. Nah, saya contohkan di sini, kalau saya meletakkan mesin Carnot pada dua sisi temperatur, yaitu temperatur tinggi 800 Kelvin dan temperatur rendah 300 Kelvin, maka saya bisa mendapatkan efisiensi termalnya sama dengan 1 kurangi temperatur rendah 300 bagi temperatur tinggi 800. Atau sama dengan 62,5%. Artinya, kalau mesin Carnot ini kita berikan temperatur sumber panas pada temperatur 800 derajat dan dibuang pada temperatur 300 derajat Kelvin, maka kita bisa mendapatkan efisiensi 62,5%. Ini adalah efisiensi terbesar yang bisa didapatkan pada temperatur 800 ke 300. Nah, kalau kondisi ini, temperatur 800 dan 300 ini, saya letakkan mesin lainnya, contoh mesin Otto, saya letakkan di antara dua temperatur tadi, 800 dan 300, maka bisa dipastikan efisiensi Otto akan lebih kecil dari 62,5%. Atau efisiensi Carnot adalah efisiensi terbesar yang bisa didapatkan jika mesin Carnot diletakkan atau dijalankan pada dua kondisi temperatur tinggi 800 derajat Kelvin dan temperatur rendah 300 derajat Kelvin. Nah, untuk mendapatkan efisiensi yang lebih besar lagi, maka kita perlukan selisih temperatur yang lebih besar lagi di antara reservoir temperatur tinggi dan reservoir temperatur rendah. Nah, ini adalah basic dari siklus kerja, yaitu siklus Carnot. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana siklus Otto dan apa perbedaan antara siklus Otto dan siklus Carnot. Baiklah, selanjutnya ada asumsi lain yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ada asumsi udara standar. Oke, bisa terlihat ya. Asumsi udara standar. Yang dimaksud dengan asumsi udara standar adalah kalau kita melihat kepada mesin bensin, di sini ada silinder, ada piston. Ini bisa kalian amati pada kendaraan bermotor Anda. Sini ada katup masuk dan sini ada katup keluar. Ya. Aktualnya pada mesin bensin yang masuk ke dalam silinder tadi adalah udara plus bahan bakar.
Artinya ketika terjadi proses pembakaran, ketika busi menyala dan terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar ini, yang terbakar adalah udara dan bahan bakar. Atau kita lihat di sini, ini adalah combustion chamber atau ruang bakar, maka yang masuk adalah udara dan bahan bakar. Ya. Sehingga yang keluar dari ruang bakar adalah gas buang. Nah, ini proses aktual. Idealnya kita melakukan penyederhanaan. Kenapa perlu dilakukan penyederhanaan? Untuk memudahkan analisis termal yang terjadi di dalam ruang bakar. Jadi disederhanakan, kalau di kondisi aktual udara dan bahan bakar masuk lalu dibakar oleh busi sehingga keluar gas buang dengan temperatur tinggi. Proses idealnya kita anggap bahwa yang masuk adalah udara. Jadi yang masuk hanya udara, yang keluar pun hanya udara. Lalu apa yang terjadi di dalam ruang bakar? Di dalam ruang bakar kita beri sejumlah kalor. Ya, jadi umpamanya udara masuk 27 derajat, dipanaskan keluar 300 derajat. Sederhananya seperti itu. Tanpa melibatkan proses pembakaran, sehingga analisis yang terjadi akan lebih sederhana dan lebih mudah. Ya, jadi seperti ini. Baiklah. Selanjutnya, kita masuk kepada reciprocating engine atau mesin yang bergerak secara bolak-balik. Jadi kalau kita amati